Shalom Jemaat GKI dimanapun saudara berada. Hari ini marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan sebelum kita masuk dalam perayaan Minggu Sengsara ataupun Minggu Paskah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selidikilah hati kami, selidikilah pikiran kami, niat kami sebelum kami memasuki hari kudus-Mu, yaitu kami merayakan besarnya cinta kasih-Mu yang berkorban bagi kami semua umat-umat tebusan-Mu. Sebelum kami juga merayakan perjamuan kudus, persiapkanlah kami semua agar apa yang kami renungkan hari ini semakin menyucikan, semakin mempersiapkan ketulus hatian kami, ketulus pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah ya Roh Kudus. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, ada sebuah istilah yang disebut dengan permufakatan jahat. Istilah permufakatan jahat seringkali digunakan akhir-akhir ini untuk menyebut suatu tahap awal dari pelaksanaan tindak pidana, yaitu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak kejahatan tertentu. Meskipun tindak kejahatan itu belum dilakukan, namun di Indonesia hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu pada pasal 88. Permufakatan jahat itu sendiri dapat dihukum, tergantung dari jenis kejahatannya. Nah, agar suatu tindakan atau motif dan rencana dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat, maka sebenarnya ada unsur-unsur yang melibatkan permufakatan jahat itu. Yaitu yang pertama, rencana ini melibatkan dua orang atau lebih. Nah, maka disitulah muncul kesepakatan atau rencana bersama untuk melakukan kejahatan. Tindakan kejahatan yang direncanakan biasanya terkait dengan tindak kejahatan yang serius, dan itu dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, seperti contohnya rekaman komunikasi, hasil rapat, dokumen, atau adanya saksi. Nah, beberapa motif kejahatan yang termasuk dalam permufakatan jahat yang diatur dalam KUHP pasal 88 terkait tindakan-tindakan pelanggaran sebagaimana berikut, yaitu tindakan-tindakan yang berbau terorisme, narkotika, tindakan pidana korupsi, atau yang berikutnya pemberontakan serta makar, bahkan juga rencana pembunuhan. Nah, hal yang hari ini juga akan kita jumpai dalam bacaan Injil yang menjadi renungan bahan pagi hari ini adalah dari Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat 1 hingga yang ke-6. Demikian beritanya. Hari raya roti tak beragi, yaitu yang disebut Paskah, sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli Taurat sedang mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Nah, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seseorang dari ke-12 rasul itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, lalu berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Maka sangat gembiralah imam-imam kepala, dan mereka bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Yudas. Yudas pun menyetujui, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Peristiwa Paskah, ibu bapak saudara, adalah suatu peristiwa di mana Allah membebaskan umatnya dari belenggu-belenggu, termasuk belenggu perbudakan, belenggu kejahatan, dan belenggu dosa.
agar manusia dapat menjadi makhluk yang merdeka. Manusia berbahagia menikmati hidupnya. Namun firman Tuhan hari ini memberitakan bahwa ada manusia yang tidak berbahagia melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain yang dianggap sebagai saingannya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mempersiapkan diri, melihat isi hati, motif, dan pikiran kita. Adakah kita siap untuk menyambut perjamuan kudus yang juga sering kita rayakan pada masa Paskah? Nah, sebagaimana firman hari ini, sayangnya iblis pun juga dapat menyusup masuk dan bekerja di dalam setiap pikiran dan hati kita dengan dalih kepentingan-kepentingan yang baik, seperti halnya kepentingan-kepentingan agama dari tokoh-tokoh agama yang ayatnya kita baca hari ini. Menjelang Paskah, tokoh-tokoh agama yaitu imam-imam kepala dan ahli Taurat bekerja secara sembunyi dan senyap. Ciri-ciri kerja iblis sangatlah jelas. Sebagaimana iblis bekerja melalui Yudas, lalu bekerja sama dengan imam kepala dan para ahli Taurat, iblis selalu ingin menyembunyikan rencananya. Orang yang terlibat takut untuk diketahui keberadaannya oleh publik. Iblis selalu bekerja dalam gelap dan senyap, termasuk dalam hal membuat permufakatan jahat. Nah, maka jikalau perilaku kita hari ini masih sering mengandung unsur-unsur yang rahasia, suka menyembunyikan sesuatu atau fakta, maka berhati-hatilah. Siapa tahu kita juga sedang terhasut untuk melakukan suatu permufakatan jahat. Entah itu rencana-rencana untuk merugikan orang lain, rencana-rencana untuk mengkhianati kesetiaan kita kepada sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, juga para imam kepala dan ahli Taurat. Maka dari itu, selamat menjadi orang merdeka. Janganlah takut terhadap realita, namun beranilah menjalani realita, bukan bersembunyi di balik fakta. Bukan menjadi orang yang diperbudak oleh rasa takut dan dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan rencana-rencana jahat yang tersembunyi. Jika kita suka menyembunyikan suatu rencana, maka bertobatlah. Sebab dosa siapa tahu sudah mengintip di depan pintu.